Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Menyemai cabai pada saat awal semai tumbuh bagus, ambil 90% sampai umur 6 hari. Tapi setelah itu muncul masalahnya. Sampai 1 bulan katanya kerdil saja. Kalau tulisannya sih 3-4 daun 1 bulan gagal layu. Ini umur 4 hari semai. 4 hari semai sudah sprout normal. 4 hari sprout itu normal. Nah, 6 hari mungkin muncul nanti berdiri dia. Kalau udah 6 hari berdiri. Ini paling besok juga berdiri. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar ketika kita nyemai cabai itu tumbuh bagus. Yang pertama adalah bibit. Bibit kalau yang udah jaminan itu biasanya yang beli pabrikan. Itu udah jaminan karena perlakuannya udah khusus, pakai lab. Jadi ada jaminan bagus. Kemudian yang kedua, bibit kita ambil dari tanaman cabai yang segar. Itu juga jaminan bagus. Nah, kenapa bibit bisa menjadi masalah, benih bisa menjadi masalah ketika kita menyemai cabai? Ya, kita beli bibit pabrikan misalnya ya. 1 kemasan itu kan isinya banyak. Kemudian kita nyemai, kita semai, hasilnya bagus. Tapi nanti setelah kita nyemai yang kedua kalinya atau ketiga kalinya kan selang waktu agak lama, mungkin 2 minggu atau bahkan 1 bulan setelah itu biasanya udah nggak bagus. Kenapa? Karena bibit yang pabrikan tadi yang kemasan saset itu sudah dibuka. Kemudian penyimpanannya tidak seperti sebelum dibuka, misalnya kena lembab lah, kena udara lah, kurang rapat. Nyimpannya juga kadang kita letakkan di mana begitu saja. Itu yang biasanya merusak bibit atau benih yang pertama. Jadi benih itu pengaruh. Kalau kita ambil dari cabai yang fresh, insya Allah bagus. Cabai metik sendiri misalnya kayak gini, ini barusan metik, enggak ngomong-ngomong udah dipetik. Yang merah-merah ya yang dipetik. Ini yang kuning juga perlu dipetik lah, nanti kelamaan. Nah, kalau mau metik sendiri, ini kan masih oranye, belum begitu merah. Nah, usahakan yang sudah dipetik tadi, ini yang merah-merah ini. Ini merah-merah. Ini bisa dipakai untuk benih. Ya, yang pertama itu. Jadi kemungkinan benih bermasalah itu ketika benih kita beli, kemudian kita buka, kita semai, habis itu lebihnya kita tutup lagi, kemudian suatu saat kita semai lagi. Nah, pada saat menutup dan menyimpan itu kurang bagus ya kondisinya, sehingga benih ketika akan kita semai lagi sudah jelek, sudah tidak bagus. Mungkin itu satu, tapi itu kemungkinannya kecil. Yang kedua adalah media semai. Ini adalah hal penting yang kedua yang mempengaruhi bagus tidaknya persemaian. Media semai itu sebenarnya cuma hanya untuk menumbuhkan atau mengecambahkan saja sih ya. Tapi kan akhirnya juga penting karena di sini akan lama, bisa 30-45 hari bibit cabenya itu di media semai, sehingga setelah semprot juga membutuhkan nutrisi untuk tumbuhnya. Ketika media yang kita buat itu kurang subur, kurang bagus, maka pertumbuhan cabai setelah semprot itu biasanya bagus. Itu tadi disampaikan 90%, ya memang bagus. Uang cuma pakai tisu saja sudah bisa semprot kok, bisa tumbuh. Pakai tanah apapun bisa tumbuh. Cuma pakai misalnya pasir saja udah bisa tumbuh. Wong semprot itu cuma butuh kelembaban gitu ya. Nah, masalahnya muncul setelah semprot, setelah tumbuh itu. Nah, setelah tumbuh
bibit tanaman cabai membutuhkan nutrisi. Ketika media semainya kurang subur, maka pertumbuhannya juga akan terhambat. Tadi disampaikan katanya sudah ditambah pupuk sintetis, ditambah macam-macam, tapi tetap kurang bagus. Oke. Sama dengan bayi atau manusia baru lahir, itu sebenarnya tidak membutuhkan nutrisi yang macam-macam, tidak membutuhkan makanan yang macam-macam, cukup ASI saja. ASI itu berasal dari ibu. Sama dengan tanaman tumbuh di tanah, jadi dia sementara baru tumbuh itu cuma butuh sesuatu yang ada di tanah. Tanah yang bagaimana? Tanah yang subur. Oleh karena itu media tanamlah yang paling penting ketika kita menyemai. Media tanam yang bagus itu terbuat dari apa? Kalau kita mewajibkan kompos ya, kalau teman-teman nggak punya ya terpaksa harus membeli. Kalau nggak bisa bikin kompos, kita wajib kompos yang pertama. Yang kedua, tanah pekarangan, karena kita di desa sehingga pekarangan itu banyak. Kalau nggak punya tanah sendiri minta sama orang. Kalau nyemai kan butuhnya tanah sedikit. Nah, tanah pekarangan, kompos. Kemudian yang ketiga, sekam. Sekam kalau bisa sekam yang sudah lapuk, yang sudah lama. Ada juga yang menambahkan arang sekam, boleh. Sekam yang sudah lapuk, sudah lama. Kebetulan di daerah kita itu ketika menyelip gabah, itulah nyelip gabah lah ya, mau dijadikan beras, itu dilakukan di pinggir-pinggir jalan karena keliling. Jadi kita untuk mendapatkan sekam itu sangat-sangat mudah. Di pinggir-pinggir jalan, di pekarangan orang itu banyak sekali, dan kita tinggal ambil saja ya. Jadi 3 bahan itu yang bisa kita buat menjadi media semai yang bagus, yaitu sekam yang sudah lapuk, tanah pekarangan, dan kompos. Komposnya dari apa? Dari apapun, dari limbah dapur, dari rerumputan, dari dedaunan kering, dari kotoran hewan. Yang penting sudah dikomposkan, sudah menjadi kompos. Itu akan menjadi media semai yang akan memberikan nutrisi bagi benih tanaman cabai sehingga bisa tumbuh subur dan maksimal. Nah, yang ketiga sinar matahari. Nah, biasanya ketika ini masih kecil kayak gini, ini usahakan kena sinar mataharinya 50%. Artinya 50% gimana? Bisa setengah hari, bisa full tapi ada naungan. Bisa setengah hari, ini kan kalau di sini ada setengah hari karena ada atap, atau bisa full seharian tapi ada naungan, misalnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ya memang bayi itu kan masih rentan, jadi dia belum tangguh ya. Ketika tersengat sinar matahari langsung belum tangguh. Nah, seperti itu kondisikan. Nah, ini sementara di sebelah timur ini sampai pukul 12 itu kena sinar matahari, tapi nanti kalau sudah pukul 12 lewat, sinar matahari ke barat sudah tidak kena sinar matahari lagi. Sementara ini yang di sebelah barat juga demikian. Di pagi hari dia nggak kena, tapi ini belum kita semai di sini. Nanti semainya diletakkan di sini. Di pagi hari nggak kena, tapi nanti setelah pukul 1.13 dia akan kena sinar matahari. Itu 50% itu seperti itu. Nah, itulah tadi 3 hal yang menurut saya itu penting dalam menyemai apapun ya, nyemai apapun supaya bisa tumbuh bagus. Nah, ya tadi normal sebenarnya cabai usia 1 bulan itu tumbuh 3-4 daun itu normal. Cuma katanya pendek sekali. Apa penyebabnya pendek sekali? Kalau 3-4 daunnya itu normal. Oke wes, anu Wim. Wah. Kita tambah media paling. Ya, pertumbuhan cabai itu memang lambat untuk nyemai. Beda dengan cesim. Cesim itu umur 1 sampai 2 minggu udah bisa dipindah. Ini udah bisa dipindah ini. Jadi kalau cabai 3 sampai 4 daun itu normal. Kenapa bisa pendek? Mungkin itu full sinar mataharinya. Karena full panasnya menyengat, sehingga sebenarnya normal sehat. Jadi tanaman itu punya insting, ketika kurang sinar matahari dia akan mencoba memproduksi hormon
Seperti itulah yang supaya cepat tinggi untuk menjangkau sinar matahari itu normal. Kalau pendek itu normal sebenarnya. Yang penting sehat, kondisinya yang penting sehat. Jadi kalau kita lihat benih cabai milik orang lain, apalagi yang dijual itu di pasar kan ada ya, tinggi-tinggi itu umur 1 sampai 1,5 bulan itu tinggi-tinggi, bahkan sampai sejengkal itu ya, 20 cm ke atas, umur 1 sampai 1,5 bulan. Ya karena memang dia itu kondisinya kurang sinar matahari, kemudian berhimpitan, berdesakan, karena untuk dikomersilkan sih ya, maka tumbuhnya seperti itu. Tetapi kalau kita nyemainya itu jaraknya agak jauh-jauh, kemudian kena sinar matahari full, ya susah untuk tinggi. Bisa butuh waktu 2 bulan baru bisa tinggi. Seperti itu, normalnya seperti itu. Maka tadi yang penting sinar matahari 50%. Oke, demikian 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang menurut saya sangat penting dalam menyemai supaya hasilnya bagus. Yang pertama adalah bibitnya. Sebaiknya kalau kita nggak punya bibit yang beli, kita ambil dari cabai yang fresh. Apalagi kalau kita punya tanaman cabai, bisa metik langsung dari pohonnya. Kemudian yang kedua ada media semai yang terdiri dari tanah, kompos, dan sekam lapuk. Yang ketiga adalah sinar matahari, sebaiknya 50% saja. Bisa 50% itu setengah hari, bisa 50% itu di seharian tapi ternaungi. Naungannya jangan terlalu gelap. Oke, demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Ini tadi hasil panennya belum diambil. Semoga ada manfaatnya. Ini yang ini gede-gede banget ya, apik banget gue. Kena nggo bibitan maning. Ki sing wingi pada kena hama gue disemprot wis. Men banget. Ki cabe sing lagi disemai cabe keriting. Tuh. Bagus-bagus banget kan. Ini enggak. Ya tambahin media maning wes, tak tambahin media maning, jadi mau ini kan senting. Tomatnya juga sudah mulai, cuma ini kembang kole nggak maksimal. Dulu nggak tahu kenapa kurang perawatan, akhirnya nggak maksimal, tapi alhamdulillah tetap masih bisa berbunga-bunga, kecil walaupun kecil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini bisa nanti untuk nanam itu casimeng itu satu-satu. Dua-dua apa ya? Dua-dua lah, gede ini sih. Ini casimnya juga perkembangannya setelah pindah tanam itu perbedaannya cepat sekali. Kalau belum dipindah ya lemot, tapi setelah dipindah langsung bel.